Sahabatku sekalian, dari tadi saya belum salam. Mohon izin saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai lahir batin sejak dulu sampai sekarang, yang berada selalu dalam untayan doa saya, yang selalu berada dalam tahajud saya suka menyebut nama guru-guru saya. Dalam tahajud saya sebut nama guru-guru saya, dan tidak akan pernah saya lupa untuk menyebut Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang saya cintai lahir batin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya masih ingat cerita-cerita Gazel, tahu Gazel? Itu cerita beliau zaman dahulu kala. Ya, Gazel sama soal disiplin, sama apa? Main duluan bangun, kata Gazel, kalau gua nggak lari kehantem nih sama singa gitu. Kalau kata singa, kalau gua nggak kejar ini gua nggak dapet makan nih. Subhanallah. Itu membuat saya memicu saya, ya. Dan semuanya itu adalah bagian daripada hormat kita kepada guru. Teman-teman sekalian, wajib kita menghormati sebagaimana Imam Syafi'i menghormati seorang anak kecil yang, jadi Imam Syafi'i lagi mengajar, kemudian keluar. Ketika keluar ada seorang anak yang lagi bermain. Imam Syafi'i lagi lewat, tiba-tiba Imam Syafi'i melihat, maaf ya, guguk, tahu guguk? Anjing. Ya. Guguk itu angkat kakinya sebelah. Karena Imam Syafi'i hidupnya di kitab terus, itu bertanya, wahai anak, itu ngapain? Itu ngapain? Kata Imam Syafi'i. Anak itu berkata, Imam, itu guguk lagi pipis. Oh, lagi pipis. Imam Syafi'i terima kasih kepada anak itu dan kembali mengajar. Dan kemudian ketika Imam Syafi'i lagi mengajar, di sana banyak murid-muridnya, banyak guru-gurunya, luar biasa. Tiba-tiba seorang anak itu lewat, dan tiba-tiba Imam Syafi'i, Masya Allah, jazakallah, terima kasih. Tiba-tiba Imam Syafi'i berdiri menghormati anak itu. Maka ini membuat geger para santrinya. Siapa itu yang lewat? Kirain Imam Malik gurunya. Ternyata yang lewat anak kecil. Wah, Imam, kenapa menghormati itu? Oh, saya belajar dari dia. Dia itu guru saya. Cuma dalam ngajarin dan bilangin doang, itu guguk lagi pipis, Imam Syafi'i menghormati anak itu. Bagaimana kita yang setiap hari, setiap saat mendengarkan ceramah-ceramah di mobil, di radio, di kaset, sekarang malah di handphone. Bagaimana coba? Begitu gitu loh. Jadi hormati guru, Masya Allah. Ini bagian yang ketiga daripada bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Ya, bukan saya bilang wah mesti gini gimana, enggak. Tapi antum itu wajib menghormati beliau, itu lahir batin. Sebut namanya dalam doa-doa antum. Ya Allah, panjangkan umur sehatkan muliakan jadikan orang yang bertakwa terus sampai akhir hayatnya. Jadikan orang yang kaya raya, ya Allah. Jadikan konglomerat. Saya paling demen doain orang jadi konglomerat, paling demen. Jadikan konglomerat, ya Allah. Sebut begitu. Karena kita udah tahu kualitasnya, mutunya gitu loh. Sehingga kalau beliau konglomerat, Masya Allah, begitu. Dulu sebelum ada Darut Tauhid seperti ini, siapa orang lama di Bandung yang lewat geger kalong? Sepi enggak? Cuman kalong aja yang geger lewatnya. Sekarang Masya Allah mendatangkan rezeki itu berkahnya beliau gitu loh. Jadi setelah ini urutannya, setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan berterima kasih kepada guru, barulah kita memulai masalah hijrah. Ya Allah, ya Rabb, saya tidak bisa bercerita apapun karena saya betul-betul kurang ilmu. Yang saya bisa cerita adalah sebuah pengalaman bahwa setelah hijrah itu ujian melipat ganda. Yang saya hormati, yang saya sayangi, sesuai dengan disiplin saya tentang matematika, saya berusaha mematematikakan Al-Quran. Banyak sekali. Ternyata rumus-rumus fisika, kimia itu ada dalam Al-Quran. Ketahuilah E sama dengan MC kuadrat itu Al-Quran. Ketahuilah EA sama dengan ER itu adalah rumus Al-Quran. Ketahuilah Rho sama dengan M per V itu semua rumus-rumus Al-Quran. Hukum Newton, kekekalan massa itu Al-Quran. Fama ya'mal misqala dzarratin, itu kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sudah itu tetap, itu kekekalan massa. EA, energi aksi sama dengan energi reaksi, itu kekekalan massa. Dan itulah awal mula ujian, awal mula cobaan.
Dari kaset AA yang berjudul Ujian, saya mengulang kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mari kita bahas dari sisi matematik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memberikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Setuju? Ya setuju atau enggak setuju kafir. Nah, firman Allah soalnya, Allah memberikan beban sama dengan kemampuan. Jadi beban sama dengan kemampuan. Ingat, Allah kasih beban. Detik yang sama Allah berikan kemampuan. Kaget? Yang kaget udah uzur ketahuan. Allah berikan beban. Detik yang sama Allah beri kemampuan. Kenapa? Janjinya Allah. Janjinya Allah. Itu kan hukum Newton 3. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Betul. Itu hukum Newton 3. Tapi Allah yang mengatakan lebih dulu. Memang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cuma menemukan, bukan menciptakan. Menemukan rumus Archimedes. Itu menemukan. Bukan Archimedes menciptakan rumus Archimedes. Tapi apabila benda di dalam masukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Itu hukum Archimedes berbunyi begitu. Bukan Archimedes yang menciptakan. Sebelum Archimedes lahir juga udah kayak begitu. Nah, balik kepada tentang beban, balik kepada tentang ujian, balik kepada hijrah. Hijrah sama dengan ujian dan ujian sama dengan kemampuan. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, kalau Allah berjanji bahwa ujian sama dengan kemampuan. Saya ulangi, ujian sama dengan kemampuan. Saya ulangi, ujian sama dengan kemampuan. Sekali lagi, ujian sama dengan kemampuan. Dan ujian itu didapat setelah hijrah, maka berarti pada detik yang sama antum sekalian mendapat kemampuan. Sekarang saya tanya, EA sama dengan ER, setuju? EA, energi aksi sama dengan energi reaksi, rumus baku matematika. Sekarang E-nya 0, maka R-nya 0. E-nya 1, maka R-nya 10, maka R-nya, E-nya 10, maka R-nya pasti. Sepakat? Rumus Al-Quran ini nggak bisa nggak sepakat. Al-Quran yang mengatakan karena beban sama dengan kemampuan. Orang yang dapat beban 5, Allah kasih kemampuan berapa? Udah pasti nggak mungkin meleset. Sepakat? Sepakat. Allah kasih ujian 10, detik yang sama Allah kirim kemampuan berapa? Pasti? Pasti. Karena Allah yang mengatakan demikian. Artinya, antum dapat beban kecil, kemampuannya Allah kasih udah pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Similar, linier. Antum dapat ujian sedang, Allah kasih kemampuan. Antum dapat ujian berat, Allah kasih kemampuan yang besar, yang besar. Berapa banyak ketika kita baru dapat ujian kecil, ya Allah, angkatlah ujian ini ya Allah. Allah sedang berikan kamu kemampuan. Dan untuk menjadi besar syaratnya cuma satu, kemampuan besar. Mau ujian kecil, ujian sedang? Mau ujian sedang atau ujian besar? Detik yang sama Allah kasih sesuai dengan kemampuan, itu aja. Jadi hijrahlah. Setelah hijrah ada ujian, besarkan ujian itu gitu loh. Maka detik yang sama Allah berikan kemampuan. Karena itu teman-teman sekalian, berapa banyak di antara kita menghindari job desk. Ini bukan kerjaan saya. Ini bukan kerjaan saya. Ini bukan kerjaan saya. Enak aja loh. Kalau Anda merasa beriman dengan Al-Quran, datang ke bos dan bilang, bos, tugas saya cuma segitu, dikit amat. Gitu dong. Kenapa? Karena detik yang sama akan Allah berikan kemampuan. Dan ketika Anda menguasai 2 bidang, 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, ketika bosnya pergi, siapa yang diutus untuk menggantikan bos? Itu dia sebabnya. Allah lagi siapkan antum. Allah lagi siapkan antum gitu loh. Kemampuan sama dengan ujian. Jadi ambil ujian itu. Raih ujian itu. Kenapa detik yang sama Allah kasih kemampuan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Ini ketentuan. Karena itu hijrahlah. Coba gitu, rasakan nikmatnya gitu loh ujian. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dulu ketika saya menjadi salesman, saya paling seneng ditolak
Kenapa? Karena saya yakin rumus matematika bahwa setelah penolakan pasti ada penolakan lagi. Kan 2 kali, inna ma'al usri fa inna ma'al usri, gitu. Dan penolakan itu adalah level 3 daripada keberhasilan bagi seorang sales. Pertama, perkenalan. Kedua, penawaran. Ketiga, penolakan. Keempat, negosiasi. Kelima, transaksi. Begitu saya ditolak, yes. Kenapa? Level 3. Level 3. Maka saya selalu berkata kepada para salesman, ayo silahkan tolak saya. Gitu atuh. Tolak saya. Kenapa? Level 3. Toko silahkan tolak. Ini tolak, ini ambil. Ini tolak, ini ambil. Ini tolak, ini ambil. Udah rumusnya seperti itu, teman. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dan ketika kita ulangi penolakan itu, pasti jawabannya iya. Berulang kali saya mengamati, ulangi penolakan, dia akan jawab iya. Oh maaf Pak, saya tidak mau ambil barang itu sekarang. Oh jadi Bapak tidak mau ambil barang itu? Iya. Nah iya kan. Aduh bajunya kok jelek sekali, jualan baju begitu. Aduh Pak, bajunya jelek ya. Iya. Nah iya kan. Iya, itu akan terjadi ketika Anda mengulangi penolakan. Ini panjang teorinya ini. Ini masuknya kepada pelatihan. Dan untuk semua manajemen Darut Tauhid, catat, insya Allah saya ingin sekali dan ikhlas lillahi ta'ala memberikan pelatihan manajemen sales dan marketing khusus untuk semua teman-teman dari Darut Tauhid. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Atur nuhun karena perhatosan anak. Tinggal 5 menit saya berbicara. Kuatkan teman-teman sekalian. Kuatkan. Raih yang namanya ujian itu raih. Kenapa? Karena di balik itu Allah berikan antum kekuatan sekali lagi. Jadi jangan pernah remeh dan nangis dan cengeng gitu loh ketika mendapatkan ujian yang kecil. Ya Allah, Nabi Ayub kurang ujian kayak apa gitu loh. Hari pertama jebret anaknya wafat semua. Hari kedua jebret bisnis ikannya mati ngambang semua. Hari ketiga perkebunannya jebret kena hama semua. Hari keempat jebret kena penyakit kulit yang luar biasa. Setelah itu ngapain? Udah selesai. Berapa tahun sudah sakit? Sudah 38 tahun terkapar di tempat tidur. Istrinya pun jualan buat kasih makan, buat beli roti untuk Nabi Ayub. Sampai istrinya pulang suatu ketika lagi lepas kudung. Tuh, hadisnya lepas kudung. Jadi zaman Nabi Ayub pun ada kudung. Jangan tiba-tiba sekarang bilang kudung itu nggak ada. Budaya Arab itu nggak sopan ngomong seperti itu. Duh, untung di sini ngomongnya direm. Udah gatel aja saya itu. Habis kesel masa jilbab nggak wajib sih? Ulama sedunia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, seluruh Saudi Arabia, seluruh Mesir, seluruh Libya mengatakan jilbab itu wajib. Ini satu orang bilang jilbab gak wajib. Aduh udahlah. Stop. Ada AA ya, guru yang abadi buat akhlakul karimah, masya Allah. Gak ada duanya, ada ikon dah. Sampai di mana tadi? Bukan jilbab tuh, Nabi Ayub. Itu lagi lepas kudung kelihatan. Kenapa rambutnya bondol? Kenapa rambutnya bondol? Istrinya berkata, udah gak ada lagi yang bisa saya kerjakan. Dan saya potong rambut saya untuk jual, untuk beli roti. Saking miskinnya coba. Nabi Ayub itu masya Allah. Sampai istrinya di situ baru protes, baru berani ngomong. Bukankah engkau seorang nabi?
Mintalah kepada Allah. Baik, saya akan minta. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama saya sakit? 38 tahun, Ayub. Kumaha teh gitu ya. Tapi Nabi Ayub bilang, bukankah Allah telah memberikan saya umur 40 tahun tanpa sakit? Ini baru 38, malu saya minta sama Allah. Kita baru sehari, Allah matu syafilah, syifaullah juga zakoma, isfilah, syafilah. Tolong doain Fatihah, baru sehari sakit udah jadi cengeng begitu, biar aja nikmati aja. Allah lagi menggugurkan dosa. Ini Ayub 38 tahun, Nabi Ayub 38 tahun kayak begitu. Malu rasanya minta sama Allah, dipaksa terus minta, akhirnya bukan minta sembuh. Rabbi masaniyador wa anta arhamar rahim. Ya Allah, saya sakit dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Duh, elah doa. Ulangi ya. Duh, enggak juga. Rabbi petasan. Saya udah datang, kok udah berpetasan. Rabbi masannya dorong antar. Ya Allah, berisik amat ya. Ya Tuhan, saya sakit, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dah, gitu aja doanya. Nabi Muhammad mah lebih dahsyat lagi doanya. Nabi Muhammad cuma lihat aja ke atas. Allah udah tahu, belum nyebut itu. Belum nyebut waktu mau minta mindahin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, nengok ke atas doang. Udah, saya juga Allah udah tahu hatimu, udah. Kita mah ya memang diajarkan doa, tapi jangan gitu-gitu amat gitu ya. Ya. Udah, kita biarin dulu apa petasan itu. Ya. Kan sama juga dengan ceramah AA soal rokok yang dibuat kartun itu, non tahu nggak? Yang dari pabriknya itu nggak boleh apa, justru pemiliknya itu, ini rokok dibuat untuk orang yang buta huruf, tahu gitu, tahu nggak? Kalau murid mah harus hafal semua apa kata guru, betul tidak? Jadi teman-teman sekalian, hijrahlah. Hijrah di sini tidak ada lagi hijrah fisik, ya, kecuali di rumah ketika antum tidak bisa sholat, ketika antum tidak boleh ngaji, ketika antum dibakar Al-Quran oleh orang tua, tetap hormati orang tua. Tapi kalau seperti itu sudah boleh tuh hijrah keluar dari rumah agar tidak menuhankan selain Allah. Hanya itu saja yang dibolehkan dalam hijrah fisik. Tapi yang lain hijrahnya itu adalah hijrah kelakuan. Udah hijrah 3 tadi lah, hijrah akidah, hijrah AA-nya 2 itu akhlak, yang ketiga ukhuwah. Itu aja lah. Saya mau megang itu aja lah dari AA tadi, ilmu yang dahsyat luar biasa. Akidah. Jangan sampai betul. Nah, pada waktu cerita sedikit, saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang mengadang-gadang si A, si B, si C jadi wakil. Katanya pada waktu ijtima, katanya pada waktu memilih wakil, orang-orang berkata, kalau enggak si ini kita kalah, kalau enggak si ini kita kalah, kalau enggak si ini kita kalah. Di situ saya teringat apa kata yang baru saya bilang itu. Kenapa tiba-tiba dia jadi Tuhan? Kenapa dia jadi tiba-tiba menjadi menggeserkan keyakinan kita? Bisa saja Allah berikan kemakmuran dari si A, si B, si C, betul. Karena semuanya akidahnya lempeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teruslah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Allah itu punya sifat pencemburu. Sekali antum berkata kalau enggak si A jadi presiden, berantakan Indonesia, hilang itu tauhidnya. Kalau enggak si A enggak turun, kita hancur ini, hilang itu tauhidnya. Betul? Hilang tauhidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Begitu aja selesai. Akidah jangan sampai lepas. Masya Allah. Ini namanya ilmu berkah dari AA. Yang kedua, akhlakul karimah. Betul-betul sekali. Yuk hijrah akhlak. Hijrah akhlak. Akhlak kepada Allah. Allah lihat apa? Orang lihat atau nggak lihat terserah. Yang penting Allah lihat. Ini akhlak kepada Allah. Ada orang yang memperbaiki penampilannya ketika di luar, tapi ketika sendirian bersama Allah dia nggak perbaiki penampilan. Malu atuh. Malu. Allah yang lihat kok begitu.
Jadi akhlak kedua adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh akhlak Nabi? Yang ikutin itu Nabi Muhammad. Apapun perilaku Nabi Muhammad, jadikanlah sebagai contoh. Jangan pernah menghina. Kalau Anda tidak sanggup celananya cingkrang, jangan mencela orang yang cingkrang. Kalau Anda tidak sanggup memakai sorban, jangan mencela orang yang bersorban. Kalau Anda tidak sanggup ya makan dengan tangan kanan, jangan mencela orang yang makan dengan tangan kanan. Jangan. Ini akhlak kepada Rasulullah SAW. Ada tuh orang yang maafnya ibu-ibu, maaf sekali. Ada ibu-ibu yang tidak punya akhlak kepada Nabi. Sering berkata, coba Nabi istrinya satu. Ayo. Saya pernah survei, ibu-ibu bilang setuju. Itu nggak punya akhlak kepada Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang ada pada Nabi itu terbaik, tidak pernah bisa dikritik. Yang kritik Nabi cuma satu, Ahok. Delete. Nggak boleh Nabi SAW dikritik. Kurang ajar itu mengkritik Rasulullah SAW. Ya, nggak bisa Nabi. Bertanya saja, ya Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Demi Allah, kalau bukan Allah dan Rasulnya, siapa yang kau anggap adil? Karena totalitas kepada Nabi itu nggak berakhlak namanya. Kalau umpamanya masih meragukan sedikit saja sifat-sifat Nabi gitu loh. Anda nggak sanggup makan dengan tangan, ya udah, istighfar aja. Duh, masih makan pakai sendok depan orang. Duh, kumahanya. Udah selesai. Jangan mengatakan seperti si siapa tuh namanya, makan dengan tangan kiri dihina di Twitter. Siapa tuh namanya? Ade Armando. Ngomong di Twitter itu loh, makan pakai tangan kiri itu yang makan setan, itu nggak masuk akal. Ini nggak punya akhlak sama Nabi. Hijrah, yuk sama-sama. Kepada Allah tadi sudah, kepada Nabi. Yang ketiga kepada siapa? Kepada orang tua, akhlak. Ini urutannya begitu. Kepada Allah harus berakhlak, kepada Nabi harus berakhlak, kepada orang tua sekarang berakhlak. Orang tuamu nggak boleh ngaji. Kamu ngaji atau tidak? Nggak bisa. Orang tua nggak reda bagaimana? Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak boleh sholat oleh ibunya. Apa kata Sa'ad? Iya. Iya, coba bayangin. Kan ibunya larang sholat. Sa'ad bilang apa? Iya. Sampai saat kalau sholat tunggu ibunya tidur. Saking apa? Saking tidak mau menyakiti hati ibunya. Coba. Ini Masya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sampai ketika ibunya lagi tidur, nah ketahuan sholat, dipanggil, apa yang sedang kau lakukan? Udah ketangkap basah, kadung nyelah, kadung untuk menghelang. Saat mengikuti agamanya Nabi Muhammad, keluar dari agama Nabi Muhammad. Jangan ibu, ikuti agama nenek moyang kita. Jangan ibu. Ini hadis Bukhari Muslim. Cuma saya ceritakan dengan bahasa saya, tidak menggunakan bahasa Arabnya. Ibu tidak akan makan sampai kau kembali kepada agama nenek moyang kita. Jangan ibu. Esok nih ibu nggak makan, saat bikinin sarapan. Siang ibunya nggak makan, saat bikinin makan siang. Sampai seharian, saat masih peluk ibunya. Sampai 3 hari ibunya nggak makan, saat masih ciumin ibunya sambil berkata, wahai ibu, andai kata ibu punya nyawa 10 dan keluar satu persatu, saat tidak akan tinggalkan agamanya Nabi Muhammad. Jadi tolong ibu makan, tapi saat nggak sanggup berpisah dengan ibu, dipelukin, dicium. Ibunya ini penyembah berhala. Ibunya luluh hatinya dan makan. Rasulullah kan bukan Tuhan, jadi nggak tahu kisah ini kecuali dikabarkan. Lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba terhentak karena Jibril datang untuk membisikkan dia sesuatu. Dan Nabi Muhammad mengulangi yang dibisikin Jibril. Apa itu? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga. Sahabat pun saling memanjangkan lehernya ngelihat siapa yang datang. Ternyata dari balik bukit Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah kirim salam sama Sa'ad. Allah kirim salam sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ibunya penyembah berhala, masih dijaga akhlak kepada ibunya.
Yuk rame-rame hijrah gitu loh. Mulai sekarang omongan ibu atau bapak cuma 3 jawabannya. Ya bisa, boleh. Ulangi. Ibu bilang, bersama-sama ya. Ya. Tapi kita bersama-sama ya. Bisa. Bisa bersama-sama ya. Boleh. Deh, kelar loh. Ya. Ibu bapak tanya, pertanyaan permintaan apapun jawabannya cuma 3. Ya bisa, boleh. Latihan. Tolong ibu bersama-sama ya. Jangan lupa bersama-sama ya. Ya bisa, boleh. Bisa dulu ya. Ulangi. Ibu bersama-sama ya. Jangan lupa bersama-sama ya. Kita bersama ya. Dah, berakhlak. Ya bisa, boleh. Dah, itulah pertanyaan permintaan orang tua ya. Yang keempat, akhlak kepada pemimpin. Akhlak kepada pemimpin. Ini hati-hati. Kita nggak punya akhlak nih kebanyakan dengan pemimpin. Masa pengikut pemimpin dikatain cebong? Ini nggak boleh. Cebong itu nama hewan. Jangan kata Allah memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Gitu loh. Cebong itu jelek sekali. Udah jadi satu semuanya, badan kepala cuma ada ekor doang. Loh, saya bukan menghina cebong, lagi menyebutkan firman Allah ini. Jangan sekali-kali menyebut saudaramu dengan kata-kata cebong. Kenapa? Cebong itu jelek banget cebong. Wuduh. Istilahnya berudu. Tahu berudu? Itulah cebong. Ya, udah nggak punya hati. Udah nggak jelas lah pokoknya. Jangan sebut. Dan kepada ya, jangan, itu haram menyebut saudaramu dengan sebutan yang buruk, haram. Allah melarang. Dan wajib menghormati presiden, itu wajib hukumnya. Wajib. Kita warga negara yang baik, wajib menghormati. Dan beliau tuh presiden yang sah. Dari pemilu tahun lalu yang sah, udah selesai. Gak ada lagi. Cuma satu presiden gitu loh. Di zaman Bung Karno, presiden Bung Karno. Dekasi. Kenapa? Dia lepas baju golkarnya. Kenapa? Karena beliau presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya cuma 2 presiden yang begitu. Yang lain mah petugas partai. Kita pengen gitu presiden yang berkata, saya bukan lagi dari partai manapun, saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Top begitu. Udah. Jadi biar gimana pun presiden wajib dihormati, jaga akhlak dengan presiden atau dengan pemimpin. Siapa aja yang namanya pemimpin, Pak Kapolri itu pemimpin. Wajib dijaga akhlak. Ya. Nah, yang terakhir akhlak kepada sesama. Dengan derajatnya, akhlak kepada yang guru termasuk orang tua ya. Orang tua, guru itu sejajar. Kita hormati itu sejajar ya. Lalu kata pemimpin dan semua tuh ya. Kalau dari lingkungan, Pak Lurah, wajib itu antum hormati. Pak Lurah bikin peraturan, ya udah ikutin peraturan dari Pak Lurah itu. Pak Lurah bikin apapun udah ikutin aja. Dan terakhir kepada sesama dengan segala macam derajatnya, kepada sesama mukmin, bersaudara, ada hubungan famili lagi. Itu top dah. Di bawahnya terus sampai kepada sesama mukmin, sampai akhlak kepada kucing, sampai akhlak kepada anjing, sampai akhlak kepada binatang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hormatilah, sayangi yang di bumi. Allah akan sayangi apapun yang ada di langit, akan menyayangimu. Allah akan buat yang di langit menyayangimu. Irhamkum man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Jadi teman-teman sekalian, sangatlah bijak ketika AA dalam 212 berceramah. Apa ceramah AA dalam 212 coba? Siapa yang ingat? 212 AA bilang apa? Masya Allah, pada waktu itu AA berceramah. Dan AA yang dipercaya untuk berceramah soal 212. Itu pesannya AA itu menyejukkan, menjaga persatuan. 7.600.000 orang versi Google itu berkumpul. Kalau AA lagi pegang mic, AA bilang, yuk kita serang mereka, habis semuanya. Betul tidak? Tapi disuruh jaga sama AA gitu loh. Setelah itu
Habib Rizik megang mic. Kalau Habib Rizik orangnya keras dan berkata bakar semua, tapi Habib Rizik berkata jangan sampai ngerusak pohon pun jangan keinjak. Bahkan ada orang Nasrani etnis Tionghoa mau ke gereja, coba dipayungin, diangkatin roknya supaya nggak kotor. Itulah wajah Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alamin. Tapi fitnah terus terjadi, biarin. Yang penting kita hijrah. Tadi hijrah akidah udah, hijrah akhlak sudah, hijrah ukhuwah sekalian. Yang terakhir pada hijrah yang akhlak kepada sesama. Mudah-mudahan karena waktu kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kembali kepada AA, guru saya yang saya cintai, lahir batin yang selalu ada dalam doa-doa saya. Perasaan belum cukup ya. Tenang, biasakan tenang ya. Kalau ini teriak itu teriak, apa bedanya?